Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dapat merasakan bulan yang penuh berkah pada tahun ini. Insyaallah pada kesempatan yang kali ini kita akan sama membahas tentang hukum puasa qadha dengan puasa Syawal. Itu kalau digabungkan bagaimana dan bagaimana hukum seputar dua puasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ia puasa selama 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seakan-akan ia puasa selama 1 tahun. Dari sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya di umur yang pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu limpah. Seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi. Kemudian yang kedua, adapun hukum dari puasa Syawal adalah sebagaimana kita ketahui adalah sunnah. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Al-Majmu', "Amma hukmul mas'alah faqala ashabuna yustahabu shaumu sita ayyamin min Syawal." Disunnahkan. Jadi yang pertama disunnahkan. Adapun pendapat yang lainnya yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan yukrahu shaumuhu, dimakruhkan. Akan tetapi kemakruhan ini tidak secara mutlak. Akan tetapi pada zamannya ada orang yang awam yang mengira bahwasannya puasa Syawal adalah puasa wajib sebagaimana puasa Ramadan. Tetapi dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tetap mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kemudian ketika ada orang, khususnya wanita biasanya yang sering ada qadha dalam puasa Ramadan, ketika ia memiliki puasa qadha atau punya hutang puasa Ramadan, lalu ia ingin puasa Syawal, manakah yang akan ia dahulukan? Apakah puasa qadha atau puasa Syawal? Maka dalam masalah ini para ulama juga berbeda pendapat. Di sini ada dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan di sana ikhtalafal fuqaha fi hukmi tatawwu' bis-shaum. Jadi kalau misalkan hukum puasa sunnah qabla qada'i Ramadan, sebelum puasa qadha, yaitu dia melakukan puasa sunnah Syawal sebelum ia melunasi hutang-hutang yang ada di Ramadan. Bagaimana? Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama mazhab Hanafi. Fadhahabal Hanafiyah ilal jawaz min ghairi karahah. Jadi dalam mazhab Hanafi boleh, tidak ada kemakruhan juga. Jadi intinya boleh, itu yang pertama. Lalu yang kedua fadhahabal Malikiyah wa Syafi'iyah ilal jawaz ma'al karahah. Yang kedua mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya boleh dengan makruh. Jadi kalau misalkan kita puasa Syawal terlebih dahulu sebelum menyelesaikan qadha Ramadan, maka hukumnya boleh, akan tetapi makruh. Kemudian yang ketiga adalah wadhahabal Hanabilah, yaitu mazhab Hambali mengatakan ila hurmati dzalik. Nah, ini agak lumayan keras, yaitu maksudnya apa? Haram bagi yang belum melunasi hutang di bulan Ramadan tetapi dia berpuasa Syawal. Wa adamu sihhati tatawwu' hinaidin. Bahkan di sini dijelaskan bahwasannya tidak sah bagi orang yang seperti itu. Jadi sudah haram dan tidak sah. Walau ittasa'al waktu lil qadha, walaupun waktunya masih ada cukup buat mengqadha. Kalau misalkan dia ada hutang selama 10 hari misalkan. Kemudian dia mau membayar di bulan Ramadan, tapi dia mendahulukan puasa Syawal. Ya. Berarti masih ada sekitar 14 hari ya. Sekitar 14 hari, walaupun masih ada waktu yang cukup buat mengqadha, akan tetapi tetap haram dan tidak sah. Itu menurut mazhab Hambali. Wala budda min an yabda'a bil fardhi hatta yaqdiyahu. Jadi menurut mereka wajib menyelesaikan yang fardu dulu, yang wajib dulu, baru yang sunnah. Kemudian ketika ada wanita, biasanya wanita yang sering mengqadha atau siapapun itu yang mengqadha, kemudian dia terbesit dalam pikirannya, kalau saya gabungkan bagaimana?
antara qadha dengan puasa Syawal. Nah, di sini telah dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Beliau mengatakan walau shoma fi Syawal qada'an aw nadaron aw ghairahuma. Kalau misalkan orang berpuasa dalam bulan Syawal, puasa wajib yaitu puasa qadha, puasa nadar dan selain kedua itu, aw fi nahwi yaumi Asyura hasala lahu thawabu tatawwu'iha. Jadi kalau misalkan ada yang menggabung niatnya misalkan, maka dia juga mendapatkan pahala kesunahan dari puasa Syawal tersebut. Tetapi di sini dijelaskan lakin la yahsulu lahu ats-tsawab al-kamil, tidak mendapatkan pahala yang sempurna seperti yang tadi kita telah bacakan di awal, yaitu puasa selama 1 tahun. Jadi ada ulama yang mengatakan mengapa tidak sama atau tidak mencapai pahala yang tadi disebutkan dalam hadis. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya kalau kita puasa Ramadan plus puasa Syawal itu kan satu kebaikan dapat 10 ya istilahnya. Berarti kalau 30 dikali 10 300, 6 dikali 10 60, berarti 360 kalau kita totalkan. Ini sama saja 360, yaitu 360 hari sama saja dengan 1 tahun. Kalau misalkan dia menggabungkan, otomatis ada yang kurang. Misalkan dia menggabungkan tadi 6 hari dengan qadha dan Syawal, maka otomatis jumlahnya tidak lebih dari 30. Berarti hanya memenuhi 300 saja, tidak sampai 360. Nah, ini ada beberapa ulama yang mengatakan seperti itu. Berarti intinya sebaiknya jika ada seseorang yang mempunyai hutang puasa kemudian dia ingin puasa Syawal, sebaiknya untuk dipisahkan niatnya agar mencapai pahala yang maksimal demi terwujudnya pahala yang kita gapai sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan lebih khususnya. Mungkin sekian. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.